Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din aduw. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din aduw wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Naura, sini. Kita baca surah Al-A'raf ayat 23. Pegang. Ya. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba lihat pertamanya tadi, ini kolah atau kola? Qala. Nah, ini kolanya ini panjang nih. Kalau di kola yang lain pendek ya Bu ya. Karena di sini artinya dua orang berkata. Siapa dua orang itu? Adam dan Hawa. Mereka membaca doa yang diajarkan Allah kepada mereka, makanya lanya panjang. Kola. Nah itu, coba sekali lagi. Qala. Terus? Rob. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, hafal semua doa ini Bu? Ini doa Nabi Adam. Apakah Nabi Adam mengarang sendiri doanya? Tidak. Doa ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa alaihissalam. Mereka diajarkan langsung oleh Allah doa ini. Mereka ketika jatuh, satunya di India, satu jatuhnya di Jeddah, mereka bertemu kembali akibat dan manfaat daripada doa ini. Doa untuk mempersatukan dua hati atau orang yang terpisah jauh, maka bacalah doa ini. Hafal Nora? Belum hafal? Habis ini pasti hafal. Nora pinter banget bacanya, Masya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna itu nanya nggak panjang. Lanakunanna
langsung. Kan Iya, banyak Masya yang baca Allah. lanakunanna minal itu salah. Lanakunanna minal khosirin. Masya Allah. Pinter banget Naura, ini. Masya Ih, mau lari. Allah. Pinternya Pinter Masya Allah. anaknya Abah luar biasa ngajinya Iya ya. dong, kan ada istilah madrasatul ula. Masya Allah. Ibu itu sekolah pertama. Masya Allah. Yang rajin ya. Lanjut terus. Pinter. Ini Masya Allah. Makasih banyak. Makasih. Jazakillah khair. Naura jazakallah khair. Buat Sama-sama, Ustaz Syam Mas. terima kasih banyak. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita kembali lagi membahas tentang tema kita pagi hari ini. Banyak anak-anak yang saat ini ya mungkin masih belum bisa ikhlas dengan kepergian sosok ibu atau ayahnya yang begitu disayang. Ketika harus dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita cari tahu nih buat anak-anak di rumah yang mungkin sekarang udah gak punya ayah, gak punya ibu. Ada iklan lewat, gak apa-apa ya. Masya Allah luar biasa. Apa sih balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi anak-anak yang mampu mengikhlaskan ibu atau ayahnya, bahkan mampu menjalankan segala amanah dari orang tuanya yang ditinggalkan? Yuk kita minta penjelasan dari guru kita, Ustadz Benri, mohon izin waktunya silakan. Terima kasih Mas Fadli. Kalau kita berbicara tentang anak yang kehilangan orang tua, pastinya sedih, nggak usah diragukan. Itu adalah manusiawi. Terus bagaimana? Yang harus dipahami adalah perpisahan di dunia itu hanya sementara. Yang paling menyedihkan kalau ternyata tertutup selamanya nggak bertemu dengan orang tua. Bagaimana mungkin? Bisa. Yaitu ketika sang anak yang mengetahui bapak atau ibunya meninggal dalam keadaan beriman, dia tak mampu mengikuti jejak keimanan orang tuanya. Sehingga tertutuplah peluang untuk bertemu. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang akan bertemu, berkumpul bersama di akhirat. Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman kepada Allah, kemudian keimannya diikuti oleh anak cucunya terus. Masya Allah, Umi Naura insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anaknya akan melihat kembali insya Allah. Akan melihat gimana? Kalau syaratnya insya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kalau kita nanti dalam keadaan beriman meninggal mengucap kalimat La ilaha illallah. Insya Allah di akhirat kita akan bertemu dengan orang yang selama ini kita rindukan. Bukan hanya ibu kita, bukan hanya orang tua kita, nanti kakek kita, bahkan buyut kita, bahkan yang paling kita harapkan juga adalah bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita berbicara tentang keikhlasan, pahami juga yang pertama, seorang anak dia bertekad setelah orang tuanya wafat, terutama yakin ketika orang tuanya wafat dalam keadaan beriman, dia berpikir, aku akan harus perjuangkan untuk bertemu dengan orang tuaku. Ini perpisahan sementara. Makanya kalau di dunia kita berpisah dengan pasangan kita, yakin bahwa akan bertemu jika imanlah penghubungnya. Itu yang pertama. Lantas bagi anak bagaimana? Anak kalau misalnya kita perhatikan ketika mereka menjadikan diri mereka sebagai hal yang membanggakan orang tuanya sangatlah mungkin. Kalau kita lihat nih misalnya kayak tadi Naura membacakan Al-Quran, kemudian amal solehnya akan terus mengalir kepada ibunya. Kenapa? Karena dari anak yang soleh itulah seluruh kebaikan-kebaikannya akan lari ke orang tuanya. Terutama orang tua yang betul-betul berkontribusi mengajarkan. Terutama apalagi doanya. Ketika seorang anak berdoa, ada sebuah hadis sampaikan oleh Imam Baihaqi yang menunjukkan betapa bahagianya menjadi orang tua. Tentu kalau ditanya, Naura misalnya ingin mamahnya nanti posisinya jadi ratu di surga, mau? Syaratnya ada hadis ini. Innar rojula, innal mar'ata, ya,
La turfa'u darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Masuk surga sudah menyenangkan. Ternyata Allah bilang, hei jangan di bagian tribun surga. Jangan di bagian tribun surga, masuklah ke VIP. VIP-nya dia bertanya heran. Dia bertanya heran, anna lihada. Lah kok bisa? Saya kan ngukur diri selama di dunia saya biasa aja. Ibadah saya biasa aja. Ada orang nanti yang seperti itu, Bu. Dia ngukur diri. Bingung. Kok bisa? Iya. Perasaan waktu di dunia sholatnya wajib-wajib aja. Jarang sholat sunnah. Puasa wajib, sekalinya puasa sunnah pernah pas berat badan nambah kan gitu. Astagfirullah, kalau gitu Ternyata juga. Allah sebutkan, kenapa disebut bistighfari waladukalak? Disebabkan doa dan permohonan ampun dari anak-anak. Allahu Akbar. Di akhirat. Ini Masya Allah ya. Jadi, Dan ada satu hadis juga untuk khusus buat orang tua yang disiksa dalam kubur karena dosa-dosanya. Karena kita nggak bisa lepas dosa, malaikat akan menghentikan siksaannya sampai dia bertanya, apa yang menghentikan kau wahai malaikat? Doa dan istighfar dari anakmu di dunia menghentikanku untuk melukaimu. Masya Allah. Makanya Luar tekad biasa ya. setiap anak haruslah menjadi anak-anak yang soleh untuk orang tua. Nah ini orang tuanya nih, tugasnya nih kita semua ya Bu ya. Untuk bisa mendidik anak kita nanti buat investasi kita nanti ke depan ini. Masya Allah Makanya ya, insya luar Allah biasa ya. Umi Naura ini Amin. sungguh beruntung. Amin. Karena anak-anaknya alhamdulillah Amin, mudah-mudahan ya Allah. terus terjaga dan akan menjadi investasinya di akhirat. Amin. Bagi Ustadz Maulana juga. Amin. Amin. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Bendri. Masya Allah luar biasa nih, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Buat jamaah yang ada di studio nih, kita kasih kesempatan, mungkin ada yang mau ditanyakan sama guru-guru kita, boleh. Yuk boleh, kita kasih kesempatan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya Ibu. Wah, yang mana ya? Banyak Oh, sekali. sini Masuk TV, yang sebelah sini yang jarang nih kayaknya nih. Ibu silakan Ibu. Ya, di situ aja boleh. Duduk aja Ibu nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Haji In dari Pengalengan, Kabupaten Bandung. Ustadz mau bertanya, apakah anak berziarah ke kubur atau ke makam orang tuanya dan keluarganya datang, tahu enggak? Terima kasih. Apa, Bu? Gimana, Assalamualaikum Bu? warahmatullahi wabarakatuh. Berziarah ke orang tuanya tahu apa Berziarah enggak ke gitu? kubur, Ah. ke makam Ke orang kubur, Ibu yang nanya, Ibu nanya sama ya. saya. Iya. Ke makam orang tuanya Iya. datang, tahu enggak? Ya Allah, bahasanya ribet banget Ibu. Jadi ada anak datang berziarah nih ke kuburan orang tuanya. Itu kira-kira orang tuanya tahu apa enggak gitu ya Bu ya? Iya. Ya Allah gitu doang Ibu. Susah bener Ibu ngomongnya, nggak apa-apa Bu ya. Makasih banyak Ibu bertanya bagus banget. Bunda tolong boleh izin dijawab Bunda silakan. Oh, ini dia belibet soalnya nih keharuan. Oh, keharuan, ini Masya Allah luar Kayak dia biasa, pengen ya. ziaran tadi ke sono nih. Iya, iya, Oh, iya. Mineralia. Bagaimanakah? Nah, mulai galak nih kita ya. Apakah kalau kita berziarah ke orang tua kita atau ke keluarga yang sudah wafat, kita kan ke kuburannya tuh ya. Bu ziarah ke kuburan apa ke mall Bu? Ke kuburan ya, biar kita ingat mati ya, jangan dunia mulu. Apakah ketika kita berziarah, dia tahu kita datang. Dalam hadis riwayat dari Aisyah radhiallahu anha, dari siapa Cin? Aisyah radhiallahu anha, bahwasanya ketika seseorang itu berziarah ke kuburan orang tuanya atau yang sudah wafat dari keluarganya, maka yang telah wafat ini tahu akan kedatangan kita, bahkan ketika kita duduk, ya kan kita kan duduk tuh ya. Nah tuh ketika sampai kita bangkit, dia tuh tahu kalau kita itu datang. Makanya kan kadang-kadang nih Kak Fadli, ketika Iya, anak kita Bunda. misalnya atau saudara kita kadang-kadang nakal, kita bilang, kamu tuh ya nanti kalau kamu ngapa-ngapain orang tua kamu yang di sana tuh tahu loh kalau kamu begini. Karena dia tuh tahu loh. Pikiran kita dulu, nakut-nakutin. Ternyata dalam hadis riwayat Aisyah ternyata memang itu benar. Dia Memang tahu Bu benar. apa yang kita kerjain. Maka kepada anak-anak, kepada semua yang mungkin lagi gak akur, jangan pada yang gak akur, kesian orang tua kita yang sedang berada di alam barzah sana. Dia tahu apa yang kita lakukan. Jadi intinya adalah tahu semua apa yang Tahu dilakukan oleh semua. anak-anaknya. Jadi kalau sampai Bahkan tambah lagi dikit ya, Ah, ah. ketika dalam perang Badar Rasulullah sempat ngomong nih di hadapan para syuhada-syuhada. Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan. Semoga amal kita diterima oleh semoga. Jadi dia ngomong tuh. Maka Umar bin Khattab ngomong gini, wahai Rasulullah, memang kalau yang sudah wafat itu dia mendengar? Iya, dia mendengar. ini Masya Allah, jadi berdasarkan hadis tadi yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang yang meninggal itu tahu apa yang terjadi di dunia oleh anak-anaknya tadi Tahu nih. banget. Bu, apalagi cuma
datang ke makam doang Bu, pasti lebih tahu lagi nih Masya Allah Ibu ya. Ibu makasih banyak atas pertanyaannya, bagus banget. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Bentar Bu, saya mau panggil Ustadz Maulana lagi. Ini ada satu ini di depan nih, sebentar saya tangkap dulu nih. Ini dia lagi enak tengkurep nih. Masya Allah. Mana? Sini kakak Naura sama Aira sini. Ini Masya Allah. Luar biasa. Nih buat jamaah yang ada di studio, jamaah yang ada di rumah nih. Naura nih udah jago loh. Puisi, wah nggak mau kalah nih sama abahnya ya. Coba Naura sayang nggak sama Umi? Sayang lah. Sayang. Sama abah? Apa juga? Banyakan mana? Mama. Sayang Gak usah sakit hati Ustadz, saya juga gitu. Dapatnya kebagian ampasnya doang. Ya nggak apa-apa ya. Nih ada persembahan nih dari Naura untuk uminya tercinta. Coba kita lihat tayangannya nih, ini dia. Kerinduan untuk Umi. Tuhan, dalam tiap nafas yang aku hirup, ada kerinduan yang mendalam. Kerinduan yang semakin membuatku yakin akan kuasa-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang menguasai hatiku. Sampaikan salam rinduku buat umiku yang tercinta. Umi, anak-anakmu rindu belayar manjamu. Rindu pelukanmu, rindu dengan senyuman manis di bibirmu. Umi, nantikan kami di surga. Amin. Illi tibit kalbahar fukil khayal. Abillah timthal. Illi thirit willi tabit willi rabit willi syait hamdi jibal. Abillah timthal. Illi tibit kalbahar fukil khayal. Mama, semoga kita ada di surga ya, Ma. Dadah, Mama. Amin, amin ya robbal alamin. Coba Anwar sayang. Anwar kangen sama Umi? Ayah. Sayang ya. Oh, bukan kangen. Rindu Sayang. sama Umi. Naura rindu. Aira Sayang. sayang sama Umi? Sayang sekali. Sayang sekali ya sama Umi ya. Mas Ita juga ya? Sayang. Sayang ini Masya Allah. Nah sekarang aku minta dong, boleh dong. Kalau tadi kan kakak Naura yang bacain puisinya. Sekarang aku mau dengar lagi puisi yang tadi dibacakan kakak Naura tapi yang bacain Aira. Bisa nggak? Bisa. Ayo coba sekarang mulai baca puisinya. Kerinduan untuk Umi, Tuhan dalam setiap nafas yang aku hirup ada kerinduan yang mendalam. Kerinduan yang semakin membuatku yakin akan kuasa-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang menguasai hatiku. Sampaikan salam rindu aku buat umiku yang tercinta. Umi, anak-anakmu rindu belayang manjamu, rindu pelukmu, pelukanmu, rindu dengan senyuman manis di bibirmu. Umi, nantikan kami di surga. Amin. Amin, Masya Allah. Ini Naura yang paling besar. Iya, berarti Naura yang paling bisa ngajak adik-adiknya untuk mendoakan Umi. Kalau doain Umi, Naura doanya gimana sih? Al-Fatihah. Coba gimana kalau misalnya mendoakan untuk Umi? Ya Allah. Ya Allah, ayah, anu tama papaya, anak Sohira. papaya, Ini.
Sagira. Iya. Ya Allah. Ya Allah, ampun dosaku, orang tuaku, saya, anak mereka, anak iku, waktu istriku. Ini Masya Allah ya, pinter ya. Ini anak-anak nih udah harus bisa terus ya ngedoain Umi ya Ustadz ya. Dari Ustadz mungkin nih, apa sih bagaimana caranya mengajak semua anak-anak untuk mendoakan Uminya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran besar buat kita. Ajarkanlah anak-anak kita untuk bisa mendoakan orang tua. Pertama kali mayat masuk ke dalam rumah, yang saya sampaikan kepada anak-anak, Umi sudah ke surga. Itu kalimat yang pertama yang saya beritahukan kepada anak-anak ketika mayat tiba. Karena prediksi saya Umi tidak lama. Apakah jam 5 sore atau jam 5 pagi. Saya suruh siap-siap anak-anak kalau memang sudah sampai maghrib, bawa anak-anak ke rumah sakit. Jadi kalimat yang pertama saya katakan kepada anak, Umi lagi ke surga. Umi pergi ke surga. Sehingga anak-anak paham bahwa yang menghubungkan kita dengan orang tua kita adalah doa-doa kita. Yang menghubungkan kita dengan orang yang kita cintai yang sudah berpulang ke rahmatullah adalah doa-doa kita. Maka ajarkan anak-anak kita dengan memperkenalkan akhirat kepadanya. Dimandikan anak lihat, dikapani anak lihat, disolati anak lihat, sampai diturunkan di liang lahat pun anak lihat. Itu yang pertama saya lakukan. Sehingga mohon izin, tidur di malam terakhirnya, Anwar minta, Abah aku mau tidur dekat mama. Maka aku pun tidurkan dia dekat mamanya. Menyusul anak-anak yang lain pun tidur di sampingnya. Karena memang kami kalau tidur tidak pernah bisa berenam. Ini yang kami lakukan yang terakhir. Tidur dekat mama. Masya Allah. Ya ini mungkin pelajaran buat kita semuanya. Ya, menjadi ayah sekaligus ibu itu adalah bukan hal yang mudah buat seorang laki-laki. Jadi bagi para suami dimanapun yang Anda berada, sayangilah, hargailah pasangan Anda, jangan disakiti. Kalau sudah nggak ada, baru kita nyesal nantinya. Buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi, tetap Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.